Bapak Ibu, teman-teman sejawat sekalian, pertama-tama terima kasih saya diajak di forum yang sangat baik ini. Terima kasih PT Mahakam yang mengajak kami untuk berdiskusi dengan para senior, para sejawat tentang opioid untuk nyeri. Nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Nah, ini ada definisi yang baru ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya, di mana definisi ini revisi definisi yang lama di tahun 1979 ya. Nyeri itu adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang dihubungkan dengan adanya kerusakan jaringan baik yang potensial maupun yang aktual. Nah, dari definisi tahun 2020 ini ada 6 hal yang menjadi dasar. Yang pertama misalnya adalah bahwa nyeri itu adalah benar-benar suatu pengalaman yang sifatnya personal. Dan juga nyeri itu tidak hanya sekedar nosiseptif, artinya bisa saja rangsang nosiseptifnya itu sudah hilang, ya, tidak ada lagi kerusakan jaringan yang berlangsung, tetapi pasiennya bisa merasakan nyeri. Ini kita dapatkan pada nyeri-nyeri yang uh, central sensitization, misalnya nyeri kepala tipe tension, ya, irritable bowel syndrome, kemudian juga fibromyalgia. Kemudian juga bahwa pasien itu tidak perlu melaporkan atau tidak perlu self report untuk adanya nyeri, di mana kita bisa mengetahui nyeri. Ambil contoh pasien dengan tidak sadar pada bayi, kemudian pada pasien-pasien di setting ICU. Itu adalah pasien-pasien dengan kelompok yang mungkin tidak bisa melaporkan nyerinya, tetapi kita harus menangkap fenomena-fenomena nyeri yang ada pada pasien-pasien tersebut, baik karena tindakan kita juga. Ya. Nah, para senior dan para sejawat, ada beberapa highlight yang akan kita sampaikan, yaitu untuk tata laksana prinsip-prinsip dalam tata laksana nyeri. Ya. Yang pertama adalah pasien harus diberitahu tentang nyeri dan tata laksana nyeri. Dan mereka harus mengambil peran yang aktif untuk tata laksananya. Nah, timbulnya nyeri, terutama dari akut ke kronik, itu harus dicegah dengan pemberian atau administration dari obat itu sepanjang waktu, ya, around the clock. Ya, jadi dengan mempertimbangkan waktu paru, ketersediaan hayati, dan juga durasi kerja obat yang berbeda. Untuk kondisi chronic pain, maka harus diresepkan secara teratur dan tidak dengan jadwal atau sesuai kebutuhan. Nah, ini yang juga penting ya, kalau teman-teman dari farmasi hadir pada forum yang sangat baik ini, mungkin juga ikut memperhatikan ini ya, sehingga pada beberapa resep kami tuliskan rutin karena memang ada sedikit disinformasi atau informasi yang bertentangan antara yang kami kehendaki dengan yang disampaikan teman-teman dari farmasi. Misalnya kalau ini nyerinya kalau nyeri saja, padahal memang itu diresepkan sesuai dengan ini around the clock. Jadi memang diberikan sepanjang waktu. Yang tujuannya adalah terutama pada kasus nyeri akut adalah mencegah supaya tidak ada transisi dari acute pain ke chronic pain, ya. Untuk nyeri kronik maka memang dibutuhkan perlindungan atau bebas nyeri itu sepanjang waktu. Lalu kemudian pemberian obat analgesik secara oral harus dianjurkan sebagai pilihan pertama. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, ada singkatan ya kalau kita melakukan tata laksana nyeri A, B, C, D, dan E. A itu adalah tanyakan nyeri secara reguler, lalu lakukan assessment secara sistematik. Ya, ini penting. Yang B adalah percaya, karena nyeri itu adalah suatu pengalaman yang sifatnya subjektif, ya maka percaya. Kita mempercayai laporan dengan nyeri. Ya. Walaupun seringkali kita tidak mendapatkan ya, kalau Anda dapat pasien dengan fibromialgia itu keluhannya hebat, sangat hebat. Ya, walaupun sebenarnya kita tidak mendapatkan adanya kelainan dari berbagai hasil pemeriksaan. C-nya adalah cus. Ya. Lalu sesudah kita melakukan asesmen yang baik, kita lalu memilih modalitas terapi untuk mengendalikan nyerinya. D-nya lakukan delivery atau berikanlah intervensi tadi, ya lalu dengan cara yang terkoordinasi. Kalau ini bicara suatu misalnya tata laksana cancer pain, maka biasanya dalam suatu tim. Ya. E-nya adalah empower, nih yang tadi ya,
Ajak pasien dan keluarganya untuk membantu kita dalam tata laksana nyerinya. Ya, berikan dia penjelasan, berikan dia edukasi yang memadai, supaya dia juga bisa melakukan tata laksana terhadap dirinya dengan lebih baik. Nah, para senior dan para sejawat, sehingga ada 3 prinsip daripada WHO untuk analgesic leader. Yang pertama adalah by the clock, ya. Ini adalah bahwa dia diberikan eh, sepanjang waktu yang tujuannya untuk memang mencegah, ya, prevent pain. Bagi pasien dengan nyeri akut, pencegahan ini penting dalam hal untuk mencegah transisi dari nyeri akut kepada nyeri kronik. Ya, jadi ketika sebuah nyeri itu ditata laksana dengan baik di awal, maka kita akan bisa mencegah untuk terjadinya kronisitas. Bagi pasien dengan chronic pain, ini juga menjadi penting untuk mencegah suffering. Lalu by the mouth, jadi memang dipertimbangkan sebisa mungkin pemberian itu secara oral dibandingkan yang parenteral. Lalu by the leader, memperhatikan step-step dari leader, apakah dia nyerinya ringan, nyerinya sedang, atau nyerinya berat, karena pilihan obatnya berbeda. WHO lalu menambahkan 2 lagi, yaitu untuk memberikan pengobatan secara individual, jadi perhatikan kebutuhan-kebutuhan individunya, lalu berilah atensi atau perhatian kepada hal-hal yang penting. Ya, ini menjadi penting kalau kita bicara cancer pain. Ya, jadi explore all source of pain. Jadi kalau kita bicara cancer pain, nyerinya itu bisa berbagai kausa, bisa akibat daripada kansernya sendiri. Untuk nyeri kansernya sendiri itu bisa bersifat nociceptif, bisa bersifat neuropatik atau mixed pain, yang paling sering mixed pain, bisa berasal dari organ yang ada kansernya sendiri, bisa juga dampak dari penyebarannya, bisa juga terkait dengan tata laksana, ambil contoh misalnya pembedahannya, atau misalnya setelah dilakukan kemoterapi yang kita sebut dengan kemoterapi induced peripheral neuropathy. Nah, sehingga memberi perhatian kepada detail akan membantu kita untuk melakukan tata laksana yang lebih baik. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita harus juga melihat adanya kemungkinan efek samping dari tata laksana yang kita berikan. Kalau para senior, para sejawat sempat, ini ada satu di laman WHO yang sangat bagus, WHO Guideline for the Management of Cancer Pain. Ini terbit di tahun 2019 yang lalu, yang mereka mencatat bahwa memang burden atau beban dari cancer itu sangat besar, ya, 18,1 juta kasus per tahun, ya, 9,6 juta kematian per tahun. Ya, 1 dari 6 kematian di dunia itu terkait dengan kanker, dan lalu bahwa 55% yang menjalani terapi itu melaporkan adanya nyeri, dan juga bahwa ada 66% pasien yang dengan advance metastatik atau terminal cancer itu juga melaporkan nyeri. Dan pada kelompok pasien ini seringkali tata laksana nyeri adalah bagian dari perawatan paliatifnya. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, ketika kita bicara tentang pain, terutama pada cancer pain, maka kita akan bicara tentang nyerinya sendiri, yang ini kita harus pastikan apakah dia continuous atau episodik, kita harus pastikan intensitasnya ringan, sedang, atau berat, di manakah lokasinya, bagaimana kualitas nyerinya, durasi, frekuensi, dan apakah terapi yang kita berikan itu cukup memuaskan. Kalau kita bicara tentang diagnostiknya, maka kita lakukan berbagai diagnostik workup seperti yang biasanya. Patofisiologinya kita harus pastikan somatik nociceptive, visceral nociceptive atau neuropathic pain, dan juga memperhatikan etiologinya, apakah terkait kansernya, terkait terapinya, atau tidak berhubungan dengan kansernya. Ambil contoh, misalnya pada pasien dengan kanker yang juga menderita nyeri lain, misalnya osteoartritis yang sudah lama sebelum ada kansernya, atau pasien kanker dengan DM
yang juga menderita painful diabetic neuropathy yang tidak berhubungan dengan kansernya. Nah, para senior dan para sejawat yang saya hormati, ini terima kasih ya PT Mahakam dengan MST Continuous-nya. Kita diingatkan kembali bahwa ini EMSO guideline ya, untuk bahwa mild pain itu tata laksananya akan berbeda dengan mild to moderate dan moderate to severe ya. Dan ini harus by the ladder-nya. Kalau kita berhadapan dengan mild pain, maka NSAID dan paracetamol tetap merupakan pilihan yang utama. Lalu tetap kita evaluasi dan gunakan rescue medication kalau muncul nyeri. Ya, weak opioid dan NSAID plus paracetamol plus adjuvan diperlukan pada yang moderate pain. Ya, tetap sama juga dilakukan rescue medication bila tidak terkendali dengan obat yang sudah kita berikan rutin. Nah, pada kasus yang moderate to severe, maka pilihannya adalah strong opioid, di mana dosis tadi bisa ditingkatkan secara berkala, disesuaikan dengan kebutuhan pasien, dengan juga memperhatikan kemungkinan efek samping dari opioidnya. Kalau ada efek samping, maka bisa diberikan perubahan dalam hal administrasinya, karena juga akan membantu itu bisa dengan pilihan oral atau transdermal long acting opioid, dan juga kalau memang sangat diperlukan kita berikan saja pengobatan simptomatik untuk efek sampingnya. Dan tentu gunakan rescue medication ketika memang ada nyerinya. Kalau dia nyerinya tetap persisten, maka pertimbangkan asesmen ulang ya. Lalu kemudian bisa diberikan tambahan adjuvan. Ya, lalu kemudian pemberian opioidnya diganti, atau juga mempertimbangkan adanya suatu tindakan intervensi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pada kasus yang mild to moderate, di mana numeric pain scale-nya itu adalah 1 sampai 3, maka memang yang diperlukan adalah untuk memberikan paracetamol, ibuprofen, atau obat NSAID lainnya. Ya. Dan memang analgesic treatment itu harus dimulai dengan obat yang diindikasikan oleh WHO analgesic ladder sesuai dengan level daripada nyerinya. Bisa juga diberikan adjuvan, baik itu antidepresan, antikonvulsan, antispasmodik, muscle relaksan, bifosfonat, atau kortikosteroid, tergantung dari misalnya penyebab nyerinya. Ambil contoh pada yang metastatik bone pain, misalnya, maka bifosfonat ada tempatnya di sana. Kalau kita dapatkan komponen nyeri neuropatik, maka antidepresan dan antikonvulsan ada tempatnya di sana. Pada yang mild to moderate, maka WHO ladder itu merekomendasikan bahwa kita bisa mengkombinasi tramadol, dihidrokodein ataupun kodein sebagai kombinasi dengan non-opioid analgesik, ya. Atau sebagai alternatif dari weak opioid bisa saja diberikan low dose of strong opioid. Jadi misalnya dosis rendah daripada morfin. Jadi ini kalau dia numeric pain scale-nya 4, 5, 6, 7. Kalau pada yang moderate to severe pain ya 7 sampai 10, maka jelas saja di sini WHO guideline tadi memberikan rekomendasi bahwa opioid adalah first choice for moderate to severe pain adalah morfin oral. Ya, kenapa MST continuous tadi misalnya menjadi salah satu pilihan utama karena memang di guideline disebutkan demikian. Ya, dan kita harus memperhatikan relatif potensinya dibanding yang intravenus. Dan memang pilihannya adalah oral dulu. Dan dibanding yang intravenus itu memang bisa diganti atau switching ketika memang tidak membaik karena potensinya adalah 1:2 sampai 1:3. Potensi rasio oral tuh subkutan juga antara 1:2 dan 1:3. Kalau kita mengevaluasi bahwa 3 sampai 4 dosis diperlukan per hari, maka kita bisa mempertimbangkan untuk mengganti dengan long acting opioid. Nah, jadi kalau para senior dan para sejawat cermati ya memang selalu saja dilakukan evaluasi pada kasus yang persisten atau memberat. Jadi kita bisa men-switch medication-nya dari yang non-opioid menjadi opioid, ya, baik itu yang mild atau moderate pain yang tidak membaik.
Kalau dia tetap persisten atau memberat, ya, maka kita juga harus ganti menjadi opioid juga plus non opioid atau bisa juga plus adjuvan. Ya. Nah, ini 3 prinsip tadi diingatkan, by the clock, by the mouth, ya, dan juga by the letter. Ya. Jadi selalu diberikan sesuai panjang waktu, bukan hanya on demand. Pemberian oral itu direkomendasikan, lalu kemudian juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individual. Ya, nah opioid itu berbeda-beda ya, sehingga opioid yang berbeda dipertimbangkan kalau tidak tercapai adekuat analgesi ya, karena nanti kita harus melihat relatif potensinya ya. Ambil contoh misalnya morfin oral itu memiliki potensi yang dianggap 1. Nah, ini sebagai pembanding ya. Demikian juga morfin sulfat yang slow release ya. Ini juga potensinya adalah 1. Nah, keuntungannya yang morfin sulfat yang slow release adalah waktu paruhnya yang lebih panjang sehingga kemudian dosisnya bisa lebih intervalnya lebih panjang ya. Nah, tramadol sendiri potensinya adalah hanya 0,1 dibandingkan morfin. Sementara misalnya petidin itu 0,3, hidromorfon itu 5 ya. Nah, ini penting untuk memperlihatkan bahwa kita bisa memilih yang berbeda, kita juga bisa memilih rute yang berbeda, misalnya morfin itu untuk IV atau IM itu potensinya 3 dibanding yang oral. Jadi ini equal analgesic dose ya. Misalnya morfin itu kalau yang parenteral itu 10, kalau yang oral itu 30. Ini dia dianggap equal. Karena tadi ya teman-teman para senior dan para sejawat lihat kan dia 1:3 ya. Berarti 3 oral itu sebanding dengan 1 parenteral. Ya. Jadi ini konversi-konversi dosis yang kita bisa lihat untuk secara pemberian yang berbeda. Nah, kalau cara pemberiannya berbeda, maka kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Yang merah ini adalah kemungkinan toksisitas ya. Dan kalau ini terlewati, maka kita akan ada di rentang ya. Kita akan ada di rentang di mana adanya peningkatan risiko efek samping, bahkan sampai bisa fatal. Misalnya depresi respirasi, tolerance, konstipasi, atau dependence ya. Yang paling kita takutkan adalah yang depresi respirasi ya. Kemudian kalau yang warnanya hitam ini adalah minimum threshold ya. Jadi kalau dia di bawah ini ya tentu dia tidak akan bermakna bagi pasiennya. Nah, lalu kemudian kita lihat ya kalau dia diberikan secara oral ya sama ya dengan pemberian oral yang lain, dia akan butuh waktu untuk mencapai Tmax, baru dia turun lagi dengan kurva yang farmakokinetiknya profilnya seperti ini. Kalau dia IV, keuntungannya adalah kita mendapatkan onset yang lebih cepat daripada oral, tetapi kelemahannya adalah turunnya pun lebih cepat. Nah, memang kalau yang bagus yang dia bertahan lama itu yang kalau dia dalam bentuk extended release ya, itu bertahannya lebih lama ya. Nah, ini yang memang kita lebih senang adalah yang bisa memiliki kerja long acting. Nah, bagaimana dengan breakthrough pain? Breakthrough pain itu artinya adalah suatu kejadian atau eksaserbasi yang singkat daripada nyeri walaupun sudah diberikan analgesi yang pada kasus dengan pain yang stable ya. Nah, ini menjadi tantangan juga karena kalau ada pasien kita sudah berikan dia stable gitu ya, lalu kemudian dia mengalami breakthrough pain. Dan kalau kita lihat ini ada satu studi yang sangat menarik ya, bahwa sebagian besar pasien itu breakthrough-nya adalah berkisar antara 2 sampai 5 dalam sehari ya, 2 sampai 5 dalam sehari. Dan durasinya itu cukup signifikan ya pada beberapa kasus. Maka yang tertinggi 1/4 dari kasus ini durasinya bisa sampai 21 sampai 30 menit atau bahkan sampai ada yang 1 jam. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua. Jadi ketika pasien itu mengeluhkan nyeri, apa yang harus kita kerjakan supaya nyerinya itu bisa hilang dengan segera. Ada beberapa tantangan ya. Jadi kalau ini kita sudah berikan ya, ini around the clock ya, kita berikan dia rutin gitu. Tetapi dalam perjalanan waktu, lalu kemudian dia ada breakthrough pain. Yang puncak-puncaknya adalah breakthrough pain-nya. Nah gitu. Tiba-tiba di sini pasiennya mengeluh nyeri, walaupun dia sudah dapat obat rutin nih. Ya, maka
apa yang bisa kita kerjakan? Immediate release opioid itu menjadi pilihan ya untuk breakthrough pain ya. Lalu kalau kita sudah meyakini bahwa background cancer pain manajemennya itu sudah dioptimalkan ya. Eh, Transmukosal fentanyl ya itu juga bisa memiliki manfaat ketika diberikan untuk pasien dengan breakthrough pain karena memang dia onset kerjanya yang lebih cepat. Nah, atau ada juga indikasi pada standar normal rilis opioid, misalnya morfin, ya, kalau kita bisa meramalkan dia, jadi dia bisa sebagai preemptif, ya. Jadi misalnya breakthrough pain-nya itu jelas, misalnya sesudah adanya prosedur, ya. Nah, bisa saja diberikan oral opioid 30 menit sebelumnya. Nah, kalau dia refraktor, sangat tergantung daripada life expectancy daripada pasiennya. Kalau dia kurang 6 bulan, nah ini makanya teman-teman anestesi ini akan punya peran besar di sana, misalnya dengan epidural kateter, ya, untuk lalu kemudian implantable system, ya. Tapi kalau dia lebih dari 6 bulan, maka kita bisa saja mencoba dulu, lalu kemudian diberikan kateter, lalu kemudian dengan pumping. Ya. Nah, maka terapi-terapi intervensi ini menjadi pilihan pada kasus-kasus yang refraktor, ya, bisa dengan neurolytic block ya, atau dengan pemberian obat-obat secara intratekal, drug delivery system, atau bisa juga dengan yang mereka nanti sebut dengan PCA ya, patient control analgesia. Nah, ternyata bukan hanya untuk cancer ya, ada potensi juga bagi oral morfin itu untuk pasien dengan pembedahan ortopedik misalnya, ya. Jadi selama ini kan kita selalu mengatakan bahwa ya opioid itu untuk cancer pain, padahal sebenarnya kan bukan ya. Dilader itu untuk severe pain, ya. Jadi ada lagi studi-studi yang lalu mencoba menggali bisa nggak untuk pasien-pasien yang bukan non cancer. Ya ternyata ini ya satu studi ini pada pasien-pasien yang orthopedic surgery yang menjalani pembedahan ortopedik, ini dia menyimpulkan bahwa oral morfin itu di early post operative time setelah pembedahan itu efektif dan aman. Ya, jadi bukti penelitian ini pada 95% itu menunjukkan bahwa average pain score-nya itu sangat bagus ya, dan ada perbaikan selama di tempat tidur ya, dan efek sampingnya ya hampir sama ya, nausea dan vomitus itu terjadi pada 23% pasien. Nah, bagaimana dengan neuropathic pain? Ini juga seringkali menjadi tantangan ya, terutama pada pasien-pasien dengan cancer. Jadi kalau dia neuropathic pain, baik itu CIPN ataupun juga akibat daripada pendesakan ya kepada sistem saraf, akibat daripada penyebaran atau pada ekspansi tumornya, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, para senior dan para sejawat, jadi memang pada kasus ini mereka mencoba melihat membandingkan diberikan morfin sendiri, pregabalin sendiri, lalu juga kombinasi. Ya, ternyata dari hasil penelitian bahwa yang kombinasi itu menunjukkan perbaikan yang lebih baik daripada yang sendiri-sendiri. Ya, ini kelompok pasiennya ya, jumlahnya cukup besar nih. Per arm itu 90, 102, 128, dan lalu kemudian juga ada berbagai penyebab, baik itu failback surgery syndrome, misalnya post-herpetic neuropathy, diabetic painful neuropathy, ya ini juga jadi tantangan ya, PHN terutama. PHN itu seringkali jadi tantangan kita karena kita tidak pernah mendapatkan pengurangan nyeri yang cukup signifikan buat pasien-pasiennya ya. Jadi dan ini studi ini mungkin sangat baik kalau kita bisa terapkan juga. Nah, ternyata memang pengurangan nyerinya dan juga perbaikan dari kualitas hidup dan juga termasuk bagaimana pasien itu melaporkan, memang yang paling bagus itu adalah yang very efektif itu adalah kombinasi antara morfin dan pregabalin. Nah, demikian para senior dan para sejawat yang saya hormati,
bagaimana morfin, MST continuous bisa menjadi salah satu modalitas yang kita pakai bagi pasien-pasien kita dengan nyeri, baik itu untuk cancer maupun juga non-cancer, demikian juga pada kasus-kasus untuk pasien dengan nyeri neuropatik. Nah, ini ada satu quote ya, di mana kita semua punya tanggung jawab untuk tata laksana nyeri yang lebih optimal. Disease can destroy the body, but pain can destroy the soul. Terima kasih banyak Bapak Ibu, para senior, dan para sejawat atas perhatiannya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi.